Farmplot sistem informasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah dan menyederhanakan alur pengajuan dari peternak terhadap Dinas Peternakan. Di sini kita ada 3 aktor. Yang pertama adalah peternak. Untuk memulai sebagai peternak, kita bisa menginfokan data diri agar terdaftar sebagai peternak. Yang pertama adalah nama, yang kedua NIK, dan pastikan berjumlah 16 digit. Kemudian nomor telepon berjumlah 10-13 digit. Email dengan regex@gmail.com atau sejenisnya. Kemudian username minimal 8 karakter. Dan juga password yang terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga regex. Jika kita berhasil mendaftarkan, kita akan diarahkan ke halaman masuk yang diminta untuk menginfokan username dan juga kata sandi. Di sini adalah Budi Pekerti untuk username-nya dan juga passwordnya. Jika kita berhasil login, kita akan masuk ke halaman beranda peternak. Di peternak ada beberapa menu. Yang pertama ada beranda, yang kedua adalah profil. Dan saat ini kita coba untuk unggah foto atau mengubah foto profil dari peternak. Peternak dapat memilih foto profil yang diambil dari penyimpanan lokal perangkat, kemudian klik pangkas dan ubah. Kita diminta untuk keluar dan masuk kembali ke halaman peternak untuk melihat perubahan dari profil yang telah diubah. Begitu juga untuk profil berupa nama lengkap, NIK, email, dan juga username dan password apabila terjadi perubahan. Sebelum kita masuk ke menu yang lainnya, kita diminta untuk menginputkan data peternakan, ada nama peternakan, jalan peternakan, kecamatan, dan juga desa yang telah saling terhubung, dan klik simpan. Kemudian refresh untuk melihat hasilnya, dan apabila peternakan sudah ditambahkan, kita bisa masuk ke menu hewan ternak. Hewan ternak terdapat beberapa pilihan. Yang pertama adalah pilih jenis hewan, kemudian ada masukkan jumlah yang bertujuan untuk menginputkan berbagai macam jenis hewan yang dimiliki di setiap peternakan beserta jumlahnya. Data ini dapat berfungsi untuk dashboard dinas yang nantinya akan menampilkan seluruh jenis hewan dari peternakan di seluruh Jember. Apabila jenis hewan tidak ditemui di dalam pilihan jenis hewan, maka kita bisa mengklik tambah, kemudian masukkan pilih hewan, dan pilih jenis hewannya, ketikkan jenis hewannya, kemudian klik simpan. Dengan begitu, jenis hewan yang baru saja kita tambahkan akan masuk ke pilih jenis hewan. Selanjutnya, kita bisa memasukkan jumlah seperti langkah yang pertama tadi. Jika sudah memasukkan hewan ternak, kita bisa melakukan pengajuan. Yang pertama adalah tambah pengajuan. Di sini pengajuan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kunjungan, yang kedua adalah pelatihan. Di sini saya akan mencoba untuk yang kunjungan terlebih dahulu. Jadi saya akan menginfokan bahwa sapi saya sedang terkena gejala PMK dan meminta untuk dinas segera mengirimkan petugas lapangan. Kemudian klik tambah dan akan muncul notifikasi pengajuan berhasil ditambahkan, dan saya akan menambahkan 1 lagi untuk domba yang terkena kembung. Dan di sini masih ikut ke jenis pengajuan kunjungan. Apabila data berhasil ditambahkan, maka akan masuk dalam tabel kunjungan dan pelatihan dalam antrian sebelum disetujui ataupun ditolak oleh dinas.
dan satu lagi untuk pelatihan. Jika sudah ditambahkan semua, kita bisa melihat ke menu yang lainnya. Penjadwalan akan muncul ketika dinas telah menyetujui pengajuan dari peternak. Sekarang kita coba untuk login atau masuk sebagai dinas. Sini kita diminta untuk memasukkan email dan juga password, dan halaman pertama yang akan terbuka adalah beranda dinas, yang mana beranda dinas menampilkan rekapitulasi dari kunjungan, pelatihan, dan juga persebaran jenis hewan ternak, tingkat keparahan jenis penyakit, dan jadwal pelatihan mendatang. Kemudian dia juga memiliki halaman profil yang kurang lebih sama dengan profil ternak. Untuk mengubah data profil, kemudian ada menu akun PTL yang mana dinas dapat menambahkan akun PTL, menonaktifkan dan mengaktifkan akun PTL seperti pada video. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan, kita hanya perlu mengklik aktif atau nonaktif dari setiap akun PTL yang tampil. Dan apabila kita ingin menambahkan, kita bisa klik tombol tambah, masukkan nama PTL, kemudian NIK PTL dengan 16 digit NIK, kemudian email dari PTL, dengan format email yang benar. Setelah menambahkan email, kita juga dapat menambahkan nomor telepon dengan digit 10 hingga 13 digit, kemudian username untuk PTL dan juga password, yang mana password ini dapat diubah oleh PTL setelah ditambahkan oleh device. Setelah mengklik refresh, akun PTL yang baru saja ditambahkan akan muncul di bagian yang paling bawah. Kemudian di menu Gembala Cerdas di dinas, kita bisa mengklik pengajuan dan kunjungan, yang mana data-data yang tampil adalah pengajuan kunjungan dari peternak. Peternak yang mengajukan tadi adalah Ternak Budi Pekerti, dan ketika kita lihat deskripsi, maka akan tampil deskripsi yang dimasukkan oleh peternak tersebut. Jadi apabila kita ingin menyetujui, kita bisa mengklik button hijau untuk setujui pengajuan. Pengajuan yang telah disetujui akan masuk ke dalam tabel kunjungan disetujui. Dan ketika kita mengklik setujui, kita juga sekaligus membuatkan jadwal kunjungan, memilihkan tingkat keparahan penyakit, jenis penyakit, dan juga PTL yang bertugas. Apabila kita ingin menolak, kita harus memasukkan alasan ditolaknya kenapa, agar peternak bisa mengerti alasan kita menolak, dan klik simpan, oke, kemudian refresh. Pengajuan yang ditolak akan masuk ke dalam tabel kunjungan ditolak. Kunjungan yang telah disetujui tadi masuk ke dalam penjadwalan kunjungan dalam antrian. Dan juga muncul PTL yang bertugas siapa. Kemudian untuk pengajuan pelatihan berlaku sama seperti pengajuan kunjungan. Apabila kita menyetujui, maka kita bisa klik button biru untuk memilih jenis pelatihannya, dan apabila tidak terdapat jenis pelatihan yang diinginkan, kita bisa mengklik tambahkan. Pengajuan yang telah disetujui akan masuk ke dalam antrian, yang mana
Ketika antrian sudah mencapai 15, baru kita bisa buatkan jadwal latihan. Jika kurang dari itu, maka button adakan pelatihan akan dinonaktifkan. Kemudian untuk halaman jadwalan pelatihan akan muncul beberapa menu seperti berikut. Kita bisa mengubah jadwal pelatihan, kita bisa memulai jadwal pelatihan, dan apabila kita sudah memulai, kita bisa memasukkan laporan yang telah kita lakukan di pelatihan, memilih gambar, kemudian berikan laporan berupa teks, dan kita bisa klik selesai. Apabila laporan telah diklik selesai, maka pelatihan akan masuk ke dalam tabel selesai. Dan kita bisa melihat laporan dari pelatihan yang baru saja diselesaikan. Kemudian kita keluar lagi dan kita akan masuk sebagai petugas lapangan atau PTL. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Kemudian klik masuk dan muncul halaman beranda PTL. Halaman beranda PTL menampilkan rekapitulasi kunjungan dalam antrian, berjalan, dan juga selesai. Di dalam PTL juga bisa mengubah profil seperti halnya peternak dan juga dinas. Di halaman Gembala Cerdas, bagian penjadwalan, PTL dapat melihat kunjungan yang masuk dan telah ditetapkan jadwalnya oleh Dinas Peternakan untuk peternak yang akan kita kunjungi. Kita bisa melihat data peternak di nama peternak, kemudian kita bisa mengklik mulai untuk memulai kunjungan, dan kita bisa memasukkan laporan di aksi biru di kunjungan berjalan. Kita berikan laporannya untuk bisa dilihat oleh dinas sebagai bentuk bahwasannya kita telah menyelesaikan dan kita telah berkunjung ke peternakan yang telah ditetapkan untuk kita kunjungi. Setelah memasukkan laporan berupa gambar dan juga teks, kita bisa klik simpan, kemudian OK dan refresh, maka button selesai akan diaktifkan karena laporannya sudah terisi. Untuk itu kita bisa klik yakin untuk menyelesaikan laporan kunjungan, dan kita bisa mengecek lagi laporan yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita bisa keluar dan mengecek dari POV dinasnya. Di dalam dinas, kita bisa melihat laporan yang telah dimasukkan oleh PTL ketika PTL telah menyelesaikan kunjungan kandang di penjadwalan kunjungan. PTL yang bertugas tadi adalah Oni Abdul dengan peternaknya bernama Budi Okarti. Dan kunjungan tersebut ada di situ. Kita bisa melihat laporan dari PTL yang telah menyelesaikan tugasnya. Dan kita lihat dari peternak juga bisa melihat proses dari PTL apabila PTL tersebut sudah ditetapkan menjadi PTL dari peternak yang mengajukan kunjungan. Di dalam kunjungan kita bisa melihat apakah kunjungan masih dalam antrian PTL atau sudah berjalan atau sudah selesai. Dari sini kita bisa melihat bahwa kunjungan telah selesai.